Pace bene, maju di mea culpa. Mana tahu ada di antara kita, Bapak Ibu, teman-teman di sini yang sedang gundah hatinya mencari pekerjaan yang tak kunjung dapat, atau penghidupan yang layak yang selama ini diharapkan tapi rasanya belum tercapai. Saya pikir ayat-ayat ini bisa membantu kita untuk bertekun dalam pengharapan, gitu ya. Tentu harapannya ada solusi, ada jalan keluar yang kita harapkan selama ini. Tetapi mana tahu prosesnya lebih panjang. Dalam penantian itu kiranya kita tidak kehilangan harapan dan semangat untuk terus mencari. Ada 7 ayat di sini yang bisa kita pakai menguatkan kita ya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah sebenarnya konteks dekatnya adalah ramalan atau suara kenabian dari Nabi Yeremia tentang orang Israel yang disemangati dalam proses peristiwa pembuangan di Babel. Nah, kita juga bisa memakai ayat ini untuk membantu kita melewati masa sulit kita seperti orang Israel di pembuangan. Oke, mencari pekerjaan itu tidak selalu gampang. Ada titik terendah. Tetapi yakinlah ada rancangan Tuhan yang demikian baik untuk kita. Tuhan tidak pernah menginginkan yang jahat untuk kita. Tetapi karena dosa, karena kelemahan, kita harus melewati penderitaan. Entah itu dosa orang lain yang sedikit banyak bisa juga kena ke kita. Dosa kita sendiri juga yang bisa menghalangi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bisa merasakan rancangan baik Tuhan. Karena itu kita dengan sadar berusaha mencari tahu bahwa rancangan Tuhan baik untuk hidup kita. Tetapi dari pihak kita dibutuhkan usaha untuk bisa mengalami rancangan Tuhan yang baik itu. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Tapi ini sebuah kutipan yang ringkas. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dari pengajaran Yesus sendiri ya. Meski kedengaran terlalu mungkin utopis, tetapi yang utopia ini adalah sebuah kemungkinan. Oke, ada pertentangan kata di situ, tetapi mau mengatakan bahwa Yesus sedang memberikan pengharapan itu kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya, kepada para murid, kepada orang banyak, supaya tidak terlalu khawatir pada hal-hal pertama-tama pada hal-hal yang superficial itu, pada kebutuhan itu, tetapi pencarian kerajaan Allah. Nah, ayat ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan kalau begitu nggak usah berjuang untuk hidupmu. Bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi pertama-tama mengawali hari dengan hal-hal spiritual. Karena spiritualitas yang mendalam membantu, sekali lagi, membantu kita melalui masa-masa sulit, bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup kita, bisa memenuhi diri dengan ketersediaan yang terbatas, dan bisa membatasi diri pada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dan penting. Seringkali penderitaan kita datang dari keinginan-keinginan yang tak terkendali. Bukan dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Atau bila pun ini mengenai kebutuhan dasar, kita diberi kekuatan untuk setia berharap
bila punya hidup rohani yang demikian baik. Sampai pada nanti kebutuhan kita ini terpenuhi, kita tidak selalu dihantui oleh keluh kesah, oleh keresahan, kekhawatiran, bila mana tidak terkabul apa yang kita inginkan. Kan harus realistis juga kita punya kebutuhan. Tetapi bagaimana kita menanti dan memenuhi kebutuhan ini, setiap orang berbeda-beda. Orang yang memiliki spiritualitas yang baik, yang memprioritaskan hidup rohaninya, lebih mampu menemukan kebahagiaan dalam hidupnya meski barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Meski sedikit uangnya, ada orang yang bisa dengan gampang berbahagia. Sebaliknya, ada orang yang tak pernah merasa puas, tak susah untuk bersyukur. Apa yang dia sudah dapat tidak membuatnya bahagia. Nah, ini dipengaruhi oleh aspek rohani, spiritualitas tadi itu ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Filipi sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan orang Filipi kepadanya. Ia meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Ayat ini memberikan penguatan bahwa ada Tuhan yang baik, yang membantu kita, menyertai kita dalam usaha kita memenuhi kebutuhan kita. Kalau hanya mengandalkan kesanggupan kita sendiri, kita bisa kecewa dengan gampang. Kita tidak akan pernah menemukan titik pencapaian yang kita inginkan karena kita tidak mensyukuri itu. Karena mensyukuri mengandaikan kita tahu kepada siapa kita berterima kasih. Bahwa ada yang membantu kita memenuhi kebutuhan kita itu. Bukan hanya material saja. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya ya, bahwa Tuhan memelihara orang benar. Nah, efek dosa tadi bisa bersifat komunal, bisa juga personal. Saya yang melakukan atau orang terdekat saya melakukan kesalahan bisa juga berdampak kepada saya. Itulah kita yang hidup sebagai gereja, sebagai komunitas, ya, berpengaruh satu dengan yang lain. Tetapi kebaikan seorang bisa saja kena ke kita buahnya, atau kebaikan kita berbuah kepada diri sendiri juga bagi orang lain. Kebaikan tidak membantu seseorang untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, atau sekurang-kurangnya mengalami kebahagiaan itu dalam keterbatasan-keterbatasannya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ditulis sebagai hikmat dan nasihat tentang kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini juga kadang kita terlalu mengandalkan diri sendiri, lupa bahwa ada Tuhan yang membantu, menyertai saya dalam pencarian ini. Nah, kalau semua ditumpahkan di punggung kita, kadang kita tidak mencapai tujuan dan kita sendiri kelelahan. Tetapi dengan mengikut sertakan atau mengakui keikutsertaan Tuhan dalam pencarian kita terbantu untuk melangkah. Kita sekurang-kurangnya kita tidak merasa sendirian. Seperti tadi, rancangan Tuhan baik padaku dan aku disertainya dalam kesulitanku. Dan kita terbantu untuk melangkah maju. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sebuah gambaran yang dipakai. Perbandingan tentang orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Memang satu contoh yang nyata ya, yang bisa dimengerti oleh orang-orang pendengar pada waktu itu, yang dekat dengan alam. Ada pohon, ada tanaman, tumbuh dekat aliran air subur itu. Kalau jauh berbukit-bukit, berbatu-batu, gersang. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, ketika ia berusaha mencari hidupnya, kebutuhannya, akar-akarnya merambat, subur, tidak mengalami kekeringan, karena dekat dengan air. Nah, kita juga makhluk hidup, seperti tanaman tadi, tentu pada level sebagai karya ciptaan yang berbeda. Tetapi bisa juga kita mengalami kekeringan sebagai manusia, kelelahan, terancam sebagai manusia, tetapi kesatuan dengan Tuhan menguatkan orang untuk terus melangkah. Amin. Sebuah harapan untuk kita. Dan semoga dikuatkan teman-teman Bapak Ibu yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, melangkah disertai iman sehingga tetap menaruh harapan bahkan bila harus melalui masa-masa sulit. Amin. Pace ebene.